Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai kaum muslimin, kita selalu menginginkan kehidupan kita itu selalu senantiasa dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bulan puasa ini ya, kita selalu mengikuti tuntunan beliau. Maka di pagi hari kita melakukan puasa sampai dengan maghrib. Kemudian di maghribnya kita melakukan salat tarawih ya. Namun ada amalan yang sering dilakukan namun dilupakan oleh beberapa kaum muslimin, yaitu berbuka dengan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka puasa? Diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam riwayat Ahmad dan Abi Dawud bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Fa in lam yakun ala rutabat fa ala tamr, fa in lam yakun ala tamr hasawatin min ma, ya, atau maknanya seperti itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka puasa dengan rutab. Ya, apa itu rutab? Yaitu kurma yang masih segar ya, masih lembut. Kemudian ketika beliau tidak mendapati itu, maka beliau akan berbuka dengan tamar, ya, yaitu kurma kering. Kemudian ketika beliau tidak mendapati kurma kering, maka beliau membuka puasa dengan beberapa teguk air putih saja. Nah, dan ini saya ingin sampaikan bahwasanya banyak dari kita selalu masuk dalam framing berbuka dengan yang manis, ya, sehingga berbuka puasa dengan apa saja yang manis. Nah, tetapi kalau kita melihat sunnah Rasulullah SAW, maka di situ kita melihat anjuran yang pertama adalah kita berbuka puasa dari 3 urutan tadi. Ya, rutab dulu, kemudian tamar, ya, kemudian dengan air putih. Ya. Dan ini juga anjuran yang banyak dokter sarankan, karena ketika kita berbuka puasa dengan selain 3 hal tadi, ternyata itu membuat lambung kita tidak siap menerima makanan karena gulanya sangat tinggi. Jadi lambung kita itu kaget dengan makanan yang tinggi glukosanya. Jadi sunnah yang pertama kita dapatkan adalah berbuka puasa dengan urutan 3 yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu ulama berpendapat Nabi bisa mengambil makanan yang lainnya, tetapi beliau tetap berbuka dengan 3 hal tadi. Nah, kemudian sunnah yang kedua atau anjuran yang kedua adalah kita menta'jilil fitri atau berbuka puasa dengan segera. Jadi sebelum sholat maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berbuka dulu, kemudian beliau sholat. Artinya, kalau ada orang yang merasa jago ya, pengen buka puasa nanti setelah sholat atau setelah isya, itu menyelisihi dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat beliau sudah berbuka puasa terlebih dahulu. Kemudian, saudara-saudaraku yang selalu dalam lindungi Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 hikmah yang ingin saya sebutkan dari hadis ini. Hikmah yang pertama adalah ketika kita beribadah dalam waktu atau masa yang sulit, maka itu menandakan bahwasanya iman kita benar-benar jujur ya, yadullu ala sidqi imanihi. Maka dan ini salah satu faedah yang disebutkan oleh guru saya. Artinya ketika kita beribadah ya, makanya ketika kita sakaratul maut ya, kemudian kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka ganjarannya adalah surga. Begitu juga ketika kita ingin masuk kamar mandi, kita sempat-sempat berdoa ya, berlindung kepada Allah, maka juga itu menandakan bahwasanya imannya sangat tulus. Jadi ketika dia yang biasanya manusia itu melupakan Allah Subhanahu wa taala karena sudah kepepet. Nah, tetapi dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ya, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita ingin berbuka puasa terkadang ya budayanya atau biasanya adalah kita ingin balas dendam. Nah, tetapi di waktu-waktu sulit seperti itu kita tetap memilih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah kita berkata, ya Allah, saya bisa berbuka dengan apa saja, tetapi karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya cinta kepada Rasulnya, maka saya berbuka dengan tamar, dengan rutab, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjarkan. Kemudian hikmah yang kedua, saudaraku sekalian, bulan Ramadan adalah musim ibadah. Jadi bukan musim makanan. Dan ini yang sangat sering kita dapati di Indonesia maupun di tempat-tempat lainnya. Jadi Ramadan menjadi bulan untuk mengeluarkan semua makanan yang belum pernah kita makan. Subhanallah. Nah,
Ini beberapa ulama mengomentari bahwasanya ini adalah musim ibadah, bukan musim makanan. Jadi ini menentang konsep dasar puasa. Kenapa? Jadi selain dalam kesehatan, dalam puasa sebenarnya kita sedang melatih kesabaran. Jadi seolah-olah kita dari pagi melatih kesabaran kita untuk tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu sampai maghrib. Kemudian lucunya ketika kita maghrib kita balas dendam. Nah ini seolah-olah merobohkan apa yang sudah kita bangun ya, dari awal. Dan juga berlanjut dari tadi, ketika kita terlalu sibuk dengan makanan, kita menyibukkan orang-orang lain dari ibadah. Makanya biasa ibu-ibu atau orang tua kita sangat sibuk menyiapkan makanan dari pagi sampai malam, subhanallah. Dan ini membuat mereka lalai dari ibadah. Dan ini tidak kita inginkan. Nah, makanya sunnah Rasulullah SAW tadi itu mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat sederhana dalam berbuka dan dalam makanannya. Ya. Jadi dari sunnah-sunnah tadi, dari hikmah-hikmah tadi sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Maka sekarang apa yang kita akan pilih, berbuka dengan yang manis ya, atau berbuka dengan ala Rasulullah SAW, dan tentu di sana itu lebih banyak manfaatnya. Dan bahkan kalau kita melihat riwayat yang lain, Nabi SAW juga itu menganjurkan sahur itu dengan beberapa biji kurma saja, bukan makanan berat. Nah, makanya kita di Mesir di sini juga kaget ya ketika orang-orang Mesir melihat orang-orang Indonesia, ya mohon maaf memberikan contoh orang Indonesia, itu sahurnya dengan makanan berat maksudnya. Mereka mengatakan itu aneh ya. Jadi anjuran Rasulullah SAW berbuka dengan yang ringan, kemudian sahur dengan yang ringan, maka diharapkan kita mendapatkan ketakwaan dan juga mendapatkan kesehatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي الصبر نأخذ